Sorry. Dari pengertian mungkin Excel merupakan salah satu aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk menghimpun, mengolah data, dan juga menyimpan data ya teman-teman. Dan kenapa sih kita gunakan Excel gitu? Pertama, Excel itu punya kemampuan untuk melakukan manajemen data ya teman-teman. Jadi Excel itu sangat mudah gitu untuk manajemen data. Kita bisa tinggal masukin data, terus simpan. Kita nggak perlu apa-apa lagi gitu. Terus juga formulanya mudah dipahami, jadi formulanya itu bisa dibilang bahasanya tingkat tinggi ya kalau di komputer gitu. Jadi bahasa function-functionnya itu namanya udah sesuai yang manusia ngerti gitu, namanya bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga juga mudah digunakan gitu. Jadi Excel itu mungkin hampir setiap device itu punya Excel ya. Mungkin kalau di Mac belum ada kali ya, harus diinstal dulu. Oke, next yang pertama kita bahas sum, count, average. Ini mungkin function yang dasar banget yang mungkin semua orang udah tahu. Pertama sum sesuai namanya, yaitu untuk summary, untuk jumlahkan sejumlah kolom atau baris, dan count yaitu sebuah function untuk menjumlahkan seberapa banyak kolom atau baris yang memiliki value di dalamnya. Dan average yaitu untuk function untuk menghitung rata-rata sejumlah kolom atau baris. Dan kita next dulu, itu ada max dan min. Jadi max itu untuk mencari nilai paling besar dari suatu range atau suatu cell yang kita tentuin, dan min itu sebaliknya teman-teman, untuk nyari nilai yang paling kecil. Jadi kita langsung aja masuk ke Excel-nya, aku contohin. Jadi kita di sini terbahas materi, terus bahas mungkin sedikit contoh soal ya teman-teman. Dan untuk Excel-nya kalau misalnya kekecilan atau gimana, langsung dicat ya teman-teman. Soalnya kayaknya kekecilan nih kalau default ini 100%. Lihat dulu. Oke. Ini mungkin aku sedikit ada data dummy ya. Kita mau praktekin sum. Sum itu kayak gimana? Sum itu jadi untuk formula di Excel kita tinggal ketik sama dengan, ketik sum. Nah mungkin biasanya teman-teman mau milih pakai mouse gitu, dan juga atau enggak kalian enter gitu, mau milih fungsinya misalnya sum yang ini kita mau enter, cuman nggak bisa ya. Kita bisa pencet tab teman-teman. Jadi salah satu trik lagi, mungkin aku sambil nyelipin trik ya. Setelah kita mau ngedit ini, kita mungkin bisa biasa double klik atau kita di sini teman-teman. Nah ada juga pakai shortcut keyboard itu F2 ya teman-teman. Jadi F2 itu mode edit namanya. Jadi F2 langsung ke edit gitu. Terus ini kita sum dulu, sum. Terus kita daripada enter, dibanding enter kita bisa pencet tab langsung ada. Kita bisa pilih namanya, misalnya ini mau nambahin si gaji pokok sama si tunjangan gitu. Jadi ini buat milih itu bisa selengkap gini kan, bisa kita drag mungkin ya. Tapi kalau misalnya buat lengkap kita bisa hold CTRL ya, tekan CTRL gitu milih. Jadi kita tutup kurung, kita tambahin. Dan untuk apply semua function ke bawah, kita tinggal drag yang ini teman-teman. Ada titik di pojok kanan sel ini, drag ke bawah gitu. Dan ini kalau ada hashtag gini, ini berartinya lebar selnya kekecilan teman. Kita tinggal rubah di sini. Oke, untuk kayak gitu. Dan juga ada total gaji, tinggal kita sum lagi, tab. Kita bisa milih keyboard pakai shift. Aku biasanya kalau misalnya lagi mouse pakai keyboard, untuk ngeblok pencet tekan shift ya teman. Shift atas gitu. Oke. Sini ada gaji rata-rata, ada tinggal pakai average, tinggal average. Terus kita pakai mouse biasanya mungkin lebih fleksibel teman-teman. Kalau buat yang data dikit, cuman kalau misalnya data yang panjang kita harus scroll ke bawah, itu pakai keyboard lebih fleksibel. Kita tinggal enter. Terus untuk gaji yang terbesar pakai max tadi, fungsi max. Pilih range-nya. Ini range-nya. Enter. Sebaliknya pakai min. Pilih enter. Terus jumlah karyawan. Nah, tadi kan aku nunjukinnya function count ya teman-teman. Jadi count ini ada dua, ada count. Jadi count ini untuk
yang kita bisa lihat di sini dokumentasinya, counts the number of cell in range that contain numbers. Jadi count ini cuma buat ngitung jumlah sel yang number ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jumlah karyawan terus referensinya berupa nama ini teman-teman, kayaknya sih nggak bisa ya. Nah, ini udah formatnya harusnya 0 ya. Jadi kita harus pakai count E kalau mau ini value-nya itu sebuah string ya, atau tulisan atau teks gitu. Jadi pakai count E. 7. Atau misalnya mau pakai count juga bisa, tapi mungkin kita referensinya harus yang ini, number. Gitu. Oke, dan ini mungkin tips yang mungkin orang belum banyak tahu ya. Banyak sih mungkin yang tahu. Itu reference ya teman. Jadi misalnya kita mau ini kan ada gaji pokok, tunjangan gitu kan. Terus misalnya ada bonus misalnya. Gara-gara perusahaannya itu habis dapat proyek besar gitu. Misalnya bonus misalnya 100.000 gitu. Karena kita nambahin gaji pokok sama bonus, tapi bonusnya ini cuma 1 sel ya teman. Nah mungkin teman-teman berpikir bisa kayak gini, sum ini sum ini terus kita drag ke bawah. Nah tapi ini hasilnya mungkin aneh teman-teman, kenapa ini 800 tambah 100, kenapa hasilnya 800 gitu. Ini kayaknya nggak enak di sini. Sini deh. Oke, kita perbaikin dulu fungsinya. Ini referensi. Oke. Kenapa begini? Karena dia pas kita drag ke bawah, teman, sel drag ke bawah, dia itu referensi sel ya, dia ikut ke bawah juga, teman-teman. Jadi ini darinya B8 nih, B8 sama F8, pas di drag ke bawah dia jadi B9, gaji pokok yang ini benar, cuman ditambah F9 teman-teman, yang ini kosong kan teman-teman. Jadi caranya mungkin bisa bonusnya dikebawain semua sama rata, atau kita pakai namanya absolute reference teman-teman. Jadi kita pas ngedefinisin F9 begini, kita pencet F4 teman-teman. Nah ada dolar gini, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat nih di dolar ini apa sih? Ini namanya absolute teman-teman. Jadi dia tuh pas kita drag ke bawah atau drag ke kanan, kita ngepatenin gitu, nge-absolute. Jadi dia nggak bakal kemana-mana gitu. Terus kita enter, kita apply ke semuanya, so, kita drag, nah baru benar teman-teman. Jadi F8 ini pas dikebawain nggak gerak teman-teman, walaupun drag ke bawah kan barisnya makin nambah ya, dari ke bawah ini dari 10 ke 11 ke 12 gitu kan, ya F-nya nggak bergerak gitu, F8. Jadi absolute itu dia pertama ngedolarin F, ngedolarin kolom gitu teman-teman. Jadi kalau dia di drag ke kanan, kan ini jadi C8 ya teman-teman. Sebelumnya kan ini referensinya B8, dia pasti drag ke kanan, dia jadi C. Nah ini dollar F maksudnya dia nge-absolute si F gitu. Jadi drag ke kanan ke kiri dia tetap di kolom F gitu. Dan ini dollar 8 berarti dia tetap di baris 8 ya teman-teman. Gitu, ini untuk sekedar trik untuk absolute ya. Untuk reference. Dan ini digunain buat biasanya buat VLOOKUP, HLOOKUP, buat nilai konstanta yang misalnya dia ditaruh di pojok gitu kan teman-teman. Dia nggak mau di manain atau nggak mau nambah kolom baru gitu kan. Oke. Ini kalau ada masalah bilang ya teman-teman. Oke. Ini udah ya. Next min. Oke, next kita mau bahas tentang fungsi teks. Mungkin tadi tentang number, kita sekarang ke teks ya. Ada upper, lower, dan proper. So namanya upper itu untuk mengkapitalkan, lower itu untuk mengecilkan semua huruf, dan proper itu untuk mengkapitalkan tiap huruf pada awal kata itu teman-teman. Sorry. Saya buka ininya. Ini teman-teman juga udah banyak yang tahu. Oke, kita buat aja. Ini upper, lower, proper. Yang upper kita tinggal upper tab
pilih teksnya, kita tinggal langsung enter. Apply kita bisa drag ke bawah, drag ke bawah sampai sesuai selnya atau sesuai barisnya, atau kita bisa double klik. Nah, untuk double klik ini teman-teman, dia itu sesuai, jadi dia bakal nge-autofill sesuai sama panjang yang sampingnya teman-teman. Jadi misalnya kalau nggak salah nih ya, jadi misalnya panjang sampingnya itu cuma 3 gitu, atau 4 ya. Terus mau nge-apply kayak tadi, upper yang ini kan. Dan ini, terus kita double klik. Nah, dia bakal cuma sampai sesuai panjang sampingnya teman-teman. Jadi hati-hati juga kalau pakai ini teman-teman, double klik yang autofill cell ini teman-teman. Jadi mungkin kayaknya kalau ada data bolong misalnya, nanti dia bisa stop di situ gitu. Atau misalnya jadi dia nggak harus samain panjang yang kiri teman. Kalau misalnya yang panjang kanannya lebih ini, dia bisa ngikutin kayak teman. Nah, sini yang ngikutin panjang yang mungkin paling panjang gitu dari tetangganya gitu. Gitu ya teman. Lower sama lower, terus kita tadi aku kan pencet panahnya masih satu-satu ya, kita bisa tahan C, tahan kontrol, kita langsung panah ke kiri, langsung ke sel paling akhir, atau kontrol bawah gitu, langsung lompat ke paling akhir. Ini kita double klik, oke. Jadi untuk lower, terus untuk proper sama proper, di sini parameter cuma satu, teks tinggal pilih ini, enter, terus ini. Nah, untuk biar ini apa ya namanya, lebar kolomnya nyesuaiin teman-teman, ini kan repot ya, mungkin kita bisa aja satu-satu gitu kan, satu-satu gini. Cuman kalau misalnya kolomnya banyak itu repot ya teman, kita bisa aja blok semua, kita bisa kalau double klik di sini dia masih satu-satu teman-teman, kita blok di sini, ini format, terus ini auto fit column width, jadi auto fit cellnya buat nentuin otomatis width-nya gitu, lebarnya gitu teman. Nah, langsung rapi. Atau misalnya kalau teman-teman lihat trik-trik di IG atau TikTok, dia bisa ALT HOI ya. Nah, ALT HOI itu sebenarnya ada step itu ALT kan munculin huruf-huruf nih. ALT H itu home, ALT H O itu di sini format, dan I auto fit column width. Oke, jadi samanya mau pakai shortcut atau pakai ini, atau pakai ini sama aja fitur ya. Oke. Itu untuk ini teman-teman, untuk fungsi upper lower proper. Dan teman-teman jangan khawatir kalau fungsi Excel tuh banyak banget, jadi nggak perlu dihafalin semua. Jadi kalau lupa tinggal di sini. Tadi kan kita mainnya di mana ya, kita main tadi ada number, ada juga text, ada di sini teman, banyak banget. Di sini ada left, ada lower yang kita tadi mainin, ada trim juga bisa, ada upper, value, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyain, tanyanya teman-teman, atau ada masalah gitu. Oke, upper, lower, dan proper. Nah, mungkin aku pengen nunjukin lagi satu fungsi teks lagi ya. Aku lupa masukin di ininya Excel, di PPT-nya. Salah buka Excel. Ini left, mid, dan right. Oke. Jadi left, mid, right itu apa gitu? Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang udah tahu ya. Buat pilih karakter dari teks itu teman. Jadi kayak left, kita bisa baca di sini, return the specified number of character from the start of the text string. Jadi left itu kita bisa ngambil beberapa karakter dari suatu kalimat, dengan kita bisa nentuin kita mau ngambil berapa gitu teman. Nah, kita bisa lihat parameter left, ada teks, ada numchar. Jadi teks itu teks mana yang kita mau ekstrak gitu ya, bahasanya ekstrak, atau ekstrak. Terus parameter kedua adalah numchar, berapa banyak karakter yang kita pengen ambil gitu. Dan
sekedar informasi lagi lah teman. Jadi parameter Excel ini ada yang wajib sama yang opsional. Jadi yang wajib ini kayak gini teman-teman, nggak ada kurung sikunya. Jadi kalau kurung siku di sini, ini dia nggak wajib. Jadi kalau misalnya kita masukin left, ini kita masukin kode order nih, kita mau ngambil misalnya dua kata pertama ya. Karena NW itu new barangnya, dan X ini artinya barang bekas gitu. Nah, kita mau ngambil dua huruf ini, misalnya kita nggak pakai parameter, kita nggak masukin parameter yang opsional ini, kita langsung tutup kurung, kita enter, nah dia ngambil N doang teman-teman. Jadi dari Excel itu udah ada defaultnya, yaitu defaultnya 1. Oke, kita perlu parameter kedua, yaitu kita masukin ini apa namanya, banyak angkanya, banyak hurufnya, itu dua huruf. Dan satu lagi teman-teman yang harus diperhatiin ya, jadi buat pemisah parameter ini biasanya tiap Excel itu settingannya beda tiap komputer. Jadi biasanya defaultnya itu dia pakai koma teman-teman. Nah kalau aku ini pakai titik koma, waktu itu kayaknya aku setting sendiri buat titik koma deh. Soalnya dari komputer lama aku dia pakai titik koma, jadi aku biasanya titik koma. Nah biasanya kalau yang titik koma, dia itu koma dari desimalnya itu titik teman-teman. Jadi bukan koma, ngerti ya? Jadi pemisahnya ini titik koma, nah koma desimalnya itu titik, jadi kayak misal 1,5. Nah dia itu teks teman-teman. Tapi kalau 1,5 dia itu number teman-teman. Ya, jadi teks itu kalau di Excel itu dia posisinya di kiri, kalau number itu di kanan. Oke, ini rada out of topic, tapi ya itu sekedar informasi tambahan. Oke, jadi teman-teman, ada yang titik, ada yang titik koma. Kalau di spreadsheet tuh kayaknya titik koma deh, nggak tahu deh, aku lupa, aku udah lama nggak buka spreadsheet. Ini enter, kita tinggal double klik, nah, dapat semua teman-teman. Gitu. Atau kita mau pakai left, terus ini misalnya right, kita mau mengakses si kode order ini dari yang kanannya. Kode kanannya misalnya kurir ya, ini GJK. Jadi kita mau akses right, nah ini misalnya kita mau ambil 3 gitu. Double klik. Terus untuk mid itu lebih powerful lagi karena dia itu bisa ngambil posisi dari manapun ya. So, kita lihat mid, ya. Nah, kita lihat parameter ada 3 teman-teman. Jadi parameter ini wajib semua gitu, harus diisi semua atau enggak kita error. Nah kita misalnya mengambil kode order yang nomor yang ini ya, nomor yang tengah. Jadi kita mengambil ini, mencet start name ya. Jadi kita mengambil dari angka keberapa gitu, dari karakter keberapa. Nah kita bisa lihat angka di sini kebetulan sama semua posisinya, yaitu N, ini kan N1, W2, strip 3, 1 ini 4 ya teman. Jadi kita ambil ke karakter keempat mulainya, dan namcar ya kita mau ambil 4 karena ada 4 angka ya tiap kode order ini. Enter itu teman-teman. Oke, nah mungkin ini old style banget ya. Jadi kalau misalnya udah Excel 2013 ke atas, itu ada namanya flash fill ya teman-teman. Jadi kita tinggal pakai tik NP X. Nah dia langsung ada auto fill. Tadi kalau misalnya aku pencet enter, dia langsung ke fill semua. Atau enggak kita tinggal Ctrl E. Ctrl E flash fill. Nah ini dia langsung ada pilihannya nih. Access suggestion. Yes. Jadi flash fill itu cara kerja gimana? Jadi dia nyari pola teman-teman dari yang kita tentuin di sini gitu. Atau dia bisa flash fill itu ada di sini kan. Di data nih, di data terus ke data tools dari sini flash fill. Jadi kalau nggak Ctrl E kita bisa ke data terus ke flash fill. Nah flash fill ini Ctrl E teman-teman, shortcutnya. Ya, atau kita mau ngakses ya tadi nomornya 304 145 langsung enter. Nah, jadi kita Ctrl E atau mencetin flash fill. Itu bahkan otomatis sama header juga ya. Oke, nggak tahu bisa begitu. Dan flash fill ini sangat powerful banget kalau udah nemu yang kayak gini teman-teman. Nah, ini misalnya kita mau mengakses username ya dari suatu email. Ini kan panjangnya beda-beda ya teman-teman. Kita misalnya pakai left, misalnya ini berapa nih? 5 terus 4 9 ya. 9 panjangnya, tapi pas di bawahnya panjangnya bukan 9 teman-teman. Panjangnya beda lagi gitu, 7 gitu. Nah, ini kan ntar acak-acakan gitu. Nah, ini guna flash fill kita tinggal tentuin kode nilo. Enter.
langsung flash fill bisa ya. Nah, langsung. Dan perlu diingat ini flash fill kayaknya untuk versi Excel 2013 ke atas ya. Tapi kalau pakai spreadsheet pasti ada sih kayaknya flash fill. Dan waktu itu aku pernah pakai 2010. Kayaknya dia nggak bisa diinstal deh. Jadi ada beberapa fitur Excel yang bisa diinstal eksternal gitu buat Excel versi lama. Cuma buat flash fill ini kayaknya nggak ada deh. Aku cari-cari waktu dulu nggak ada sih. Jadi 2013 ke atas gitu. Buat Excel yang udah bisa array function gitu semua. Oke, ini buat fungsi teks ya teman-teman. Oke, record masih jalan. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan. Silakan aja. Saya boleh. Oke, next ada fungsi namanya if statement. Oke, ini salah satu fungsi yang sering digunakan juga. Jadi if statement itu sebuah fungsi untuk membuat suatu pilihan dengan kondisi tertentu untuk menghasilkan suatu nilai. Jadi ini sintaksnya if logical test, value if true, value if false. Jadi kita langsung praktek aja. Mana ya? Ini soal. Nah, jadi ini soal aku ambil dari YouTube ya teman-teman. Dataset dari YouTube. Oke, pertama kita main if statement gimana. Sebelumnya kita isi dulu ini biar enak. Nah, total nilai mungkin kita tadi pakai sum ya teman-teman. Terus ini oke, atau bisa pakai shortcutnya yaitu sampai yang kita mau isi, terus kita pencet alt sama dengan, nah dia langsung ada auto sum ya teman-teman. Sama dengan itu, ini juga bisa alt sama dengan, atau kita bisa ini alt sama dengan, kita langsung ke sum semua gitu. Nah itu salah satu shortcut yang berguna juga, alt plus sum, alt plus sama dengan gitu. Jadi langsung sesuai sama sum sampingnya. Atau kita mau nambahin bawahnya juga bisa teman-teman. Jadi di sini alt-nya sama dengan gitu. Atau ada autofill gitu. Jadi sum di atasnya. Atau misalnya mau begini juga bisa. Jadi yang pojok sini bisa auto keisi gitu. Nah bisa. Dia ternyata nambahinnya sesuai apa nih? C12. Oh nambahinnya ke kiri dia. Oke. Coba aja. Nambahin kiri atau kanan. Oke, untuk rata-rata aku kayak nggak tahu buat ini ya. Shortcutnya average. Nah, status. Nah, jadi statusnya ada di sini teman-teman kriterianya. Nah, untuk kriteria ini kita bisa pakai if teman-teman. Jadi if kita bisa baca check whether the condition is met, apa kondisi itu ketemu, dan return suatu nilai kalau suatu kondisi itu benar dan nilai yang lain jika suatu kondisi itu tidak memenuhi gitu. Kita if kita tab logical test, jadi kita mau hitung rata-ratanya kalau lebih dari 65 kita mau ngapain? If true, jadi kita kalau kalau lebih dari 65 kita mau lulus belum selesai. Atau kalau selain 65 atau kurang daripada 65 kita ketik tidak lulus. Oke, kita tutup kurung. Ini petik koma. Nah ini kenapa pakai petik koma? Pakai petik 2 teman, karena kita mau ngeluarin nilai lulus ini sebuah teks ya teman. Jadi dia nggak bisa kayak lulus aja gitu. Ntar dia Excel-nya bingung, dia itu variabel atau suatu nilai angka, tapi dia bukan nilai angka teman. Jadi makanya butuh ini teman, suatu petik. Oke, kita enter, jadi dia lulus ya teman, karena dia nilai lebih dari 85 itu. Kita double klik gitu. Oke. Atau kita bisa pakai yang tadi teman-teman, pakai absolute reference. Jadi daripada kita nulis lulus, atau misalnya kondisinya panjang gitu, apa gitu, sebuah cerita gitu, atau sebuah link,
kita bisa pakai upload reference teman-teman. Oke, ini V-nya nggak enak, kita ini aja F2. Oke, kita bisa hapus. Kita pakai kalau value if, kalau kondisi ini benar kita masukin ini. Tapi jangan lupa karena kita mau drag ke bawah dan ini referensinya cuma satu, kita bisa pakai F4. F4 dia nge-upload sekali, nge-upload dua-duanya, atau F4 berkali-kali, upload sekali lagi. Nah, F4 sekali lagi dia bakal nge-uploadin barisnya doang teman-teman. Jadi duanya doang. Jadi kolomnya enggak. Kalau kita nanti yang pojoknya itu kita drag ke kanan, dia K-nya bisa nambah. Jadi bisa K, L, M, N gitu kan teman-teman. F sekali lagi dia kolomnya, F sekali lagi balik ke awal. Gitu. Di F4 terus lulus, kalau enggak dia yang ini teman-teman. Uploadin lagi, upload. Kita enter. Oke, jadi kita tinggal double klik. Nah, semuanya udah pakai reference teman-teman. Itu buat fungsi if ya teman-teman. Dan ada lagi fungsi barunya if. Oh nggak ada deh. Karena ada ifs gitu. Ifs. Oke, ini banyak yang murid di kelas, kita pakai count tag. Nah, untuk ngeblok gini teman, mungkin kalau datanya dikit enak ya, kita tinggal drag gini. Nah, tapi kalau datanya banyak, kita bisa dari atas kita mencet CTRL kan tadi buat lompat ya teman, buat lompat ke sel paling akhir gitu, paling pojok. Lompat ke kanan, lompat ke atas, lompat ke kiri, ke bawah. Nah, kita satuin sama tombol shift teman-teman. Shift itu buat ngeblok, jadi shiftnya ditekan, kita ke bawah, ngeblok. Nah, jadi untuk lompat sambil ngeblok, kita tinggal dua-duanya teman, CTRL shift ditekan ke bawah, gitu teman. Oke. Atau teman-teman misalnya ngebloknya dari bawah gitu. Blok dari bawah. Nah, misalnya Ctrl Shift atas. Nah, ini kan headernya kena ya teman-teman. Nah, kita tinggal tahan shiftnya aja, CTRL lepas. Tahan shiftnya, terus pencet bawah. Gitu. Oke. Terus ini rata-rata tertinggi pakai yang rumit tadi, max. Max, min. Oke. Oke, ini untuk if statement. Ntar bisa ditanyain ya, atau tanya sekali nggak apa-apa. Nah, yang kedua ini ada gabungan dari yang sum, count, average, ditambah if teman-teman. Jadi kita mau ngoperasiin suatu fungsi dengan kondisi tertentu ya teman-teman. Sumnya buat nambahin, count buat nambahin seberapa banyak kolomnya tadi, average buat rata-rata. Cuman dengan kondisi tertentu ya teman-teman. Oke, langsung aja kembali ke yang tadi. Kita banyak murid yang lulus, tinggal pakai banyak murid yang lulus, count if. Nah, ini yang maksud aku tadi aku cari, ini ada ifs gitu. Ntar kita bahas. Count if, range, jadi kita mau ini range yang mana yang bakal dihitung sesuai kriteria teman-teman ya. Jadi ntar range ini yang kita mau hitung dan kriterianya adalah lulus gitu teman-teman. Kita pakai absolute reference lagi, pakai ini. Ya. Atau karena dia nggak di drag mungkin ya nggak apa-apa, nggak pakai absolute nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi count if itu dia dari range yang ini nih, range yang kita pilih ini, range dari beberapa sel. Ini kita pilih yang lulus doang teman-teman, ntar dihitung. Terus yang ini dianggap 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Seperti itu. Nah, jumlah total nilai murid yang lulus yang kedua kita pakai sum if teman-teman. Sum if. Nah, kan ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama range, kriteria, sum range. Wah, apa nih? Nah, jadi pertama kita pakai dua parameter dulu ya. Nah, jadi range itu yang bakal kita operasiin. Jadi kalau mau pakai dua doang, range yang ini, si nilainya, dan kriterianya adalah setahu aku harus pakai petik juga teman. Ini bukan string ya, cuman kriteria jadi butuh suatu kondisinya string. Itu dari 65 pakai petik lagi, petik 2. Nah, bisa ya teman. Total nilai kayak gini ya. Salah. Yang ini kita pindahin. Pindahin.
ya teman. Jadi kalau mau pakai kriteria di sum if atau average if, harus pakai ini teman. Kalau mau sebuah kondisi kayak gini lebih dari sama dengan gitu, pakai petik. Kalau nggak pakai petik kayaknya dia nggak bisa deh. Nah, there's a problem with this formula. Kita undo aja, Ctrl Z, jadi undo. Sum if atau nih, jadi tadi kan kita pakai 2 parameter ya teman-teman. Nah sekarang kita pakai 3 parameter ya teman-teman. Jadi range adalah kita mau yang ini, ngelihat status. Oke. Kriterianya adalah yang lulus teman-teman, yang lulus. Nah dari situ kita mau nambahin yang ini teman-teman, total nilai gitu teman-teman. Jadi gimana cara bacanya? Jadi dari range yang ini kita mau ngambil yang lulusnya aja. Nah habis itu kita ambil nilai-nilainya teman-teman. Jadi kayak gini, ini lulus dia baris pertama ya. Jadi dalam suatu range ini dia urutan pertama ya. Urutan pertama, ambil kita nilainya yang 265 gitu. Disimpan dulu sama Excel. Nah ini tidak lulus, nggak diambil, tidak lulus nggak diambil. Nah lulus diambil nih 266. Diambil, disimpan, ditambahin sama nilai pertama gitu teman. Jadi itu cara baca range, kriteria, sum range gitu. Range yang mana, kriterianya sesuai range-nya, terus abis itu kita tambahin. Nah ini gimana tuh? Kalau ini gimana? Kalau lebih, lebih satu gitu. Ini kayak error ya. Ini error ya. Tarik. Ya, gue ribut. Berarti tadi kayaknya salah nih. Oke, mungkin kayak gitu cara fungsi sum if dan average juga sama. Tadi udah saya sum if, parameternya dia, misalnya kita mau range yang ini, terus dia yang lulus, dan yang mau di average yang rata-rata yang ini, kita tinggal enter. Oke, gitu ya teman-teman. Itu ada yang mau ditanyain? Oke, ini buat fungsi-fungsi kayak gini, average if. Oh iya, tadi aku mau untuk ini nih. If tadi yang IFS itu apa gitu. Jadi apa beda if sama IFS? Nah, kalau IFS dia itu multiple condition teman-teman. Jadi selain lulus kita mau yang lain gitu teman-teman. Misalnya ini, sum if add a cell specified by given set of condition, beberapa condition or kriteria. Jadi kita pakai sum if, misalnya kita mau apa ya? Sum range. Nah, ini kalau sum if atau average if, dia itu sum range-nya di awal-awal ya, teman. Dan ini sorry ada notif apa USB colok, mati colok soalnya lagi error nih komputer. Oke, ini sum range-nya dulu teman-teman. Jadi kondisinya belakangan, sum range-nya dulu gitu. Sum range itu range yang mau kita tambahin. Misalnya kita mau ngambil total nilai. Oke. Kriteria pertama yang tadi teman-teman, kriteria range yang lulus. Oke. Kriteria yang lulus. Oke, kriteria yang kedua, nah ini nggak wajib kan teman-teman, ada kurung sikunya gitu. Kriteria yang kedua, kita pengen ngambil nilai yang IPS-nya bagus gitu misalnya. IPS-nya nilainya lebih dari 90. Range yang ini, oke. Kriteria gimana? Kriteria adalah ketika lebih dari 90 gitu. Enter, nah 530. Nah, kalau kita lihat mungkin dia bakal ngambil nilai yang ini nih. Yang ini sama yang ini kali ya. Yang ini sama yang ini. Karena dia udah lulus, terus nilai IPS-nya bagus, lebih dari 90 gitu. Nah itu yang buat sum IFS itu. Sama halnya kayak count IFS dan yang lain-lainnya. Count IFS juga sama, dia mau count berdasarkan kriteria tertentu gitu. Kriterianya bisa multiple condition gitu. Next, ada apa di sini? Nah, ini salah satu function yang mungkin sering digunain dan banyak dites juga kali. Misalnya ada tes admin atau bisa tes startup kayak Shopee gitu misalnya. Ini sering banyak digunain nih, VLOOKUP dan LOOKUP nih. Beberapa fungsi dasar dari Excel yang digunakan
merupakan fungsi dasar dari Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lainnya dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berbentuk vertikal atau horizontal. Oke, jadi kita langsung praktek aja kali ya. Jadi VLOOKUP ini vertical lookup. Jadi kita mencari nilai-nilai sesuai value tertentu gitu teman. Pada soalnya, oke ini part 2 skip dulu. Dia main tag juga, harusnya kita main lagi ke sini. Kita skip dulu. Nah ini aku juga data dari YouTube ya. Ini ada sheet data dan sini ada apa namanya, tabel ininya, tabel untuk isinya gitu, nama customer. Nah ini bisa aja manual ya teman. Ini nomor pemesanan yang 106 namanya siapa gitu misalnya Fiona gitu kan. Tapi ini mungkin bakal pusing kalau datanya ini ribuan baris gitu, pusing nyarinya di database. Karena makanya itu kita ada fungsi VLOOKUP gitu. VLOOKUP. Nah, yang pertama bedain VLOOKUP sama lookup itu gimana sih kak? Gitu kan. VLOOKUP itu berdasarkan vertical lookup gitu. Jadi itu ngelihat berdasarkan vertikal gitu. Jadi VLOOKUP itu dia nge-scan gitu teman-teman. Jadi kita perhatiin lah ya. VLOOKUP. Nah, dia ada 4 parameter. Satu parameter opsional. Oke, lookup value. Yang mana yang mau dicari di database gitu, di dataset. Yang ini, nomor pemesanan. Tabel array. Tabel array itu datasetnya, tabelnya. Kita ke data, kita blok. Oke. Balik lagi misalnya. Oke, udah. Terus titik koma. Kolom indeks 6. Nah, kita bisa lihat di ini ada yang kesalahan di sini. Nah, ini dia kalau dia lagi ngituin apa parameter, terus kita mundar-mandir sheet teman-teman. Ntar dia nge-select yang ini, tadi tiba-tiba ada table array-nya malah di sini gitu. Oke, ini kita table array-nya ulang di sini. Oke, kita lihat di sini aja. Titik koma, langsung kolom indeks. Nah, tadi kan kita mau nyari nama customer. Nah, nama customer sesuai table array. Table array kan tadi kita ininya kayak gini teman-teman. Kayak gini. Set, ya kan? Ada 4 kolom, berapa baris gitu kan. Nah, kolom indeks kita mau nyari nama customer, dia itu ada di kolom kedua teman-teman. Jadi ini kolom pertama, hitungnya pertama, kedua, ketiga, keempat. Kedua itu kan nama customer. Terus range lookup, kita bisa lihat di sini pilihannya true, approximate match, dan false exact match gitu. So, kita bisa pakai 1 atau 0 gitu. 1 untuk true, 0 untuk false. Jadi exact match itu apa? Exact match itu harus yang sama persis. Jadi nomor pemesanannya 106, dia harus nyari 106 atau nggak bisa ditolerir lagi gitu. Atau misalnya dia ntar kita mau nyari nama, mau nyari jenis kelamin, kita nggak bisa tuh namanya Andi yang A-nya gede sama A-nya kecil itu. Jadi kita pakai exact match itu, pakai 0 tutup kurung. Secara default dia kayaknya true nih, aku lupa deh. Ntar kita lihat lagi. Enter. Kenapa ini NA? Ini NA karena ini dalam. Ada yang tahu? Dia itu NA karena pas di drag ke bawah si tabelnya ini kita nggak absolute teman-teman, nggak absolute reference. Jadi pas dia autofill ke bawah dia juga tabelnya ikut ke bawah teman-teman. Jadi kayak tadi yang begini jadi begini, jadi begini, jadi gitu. Jadi lama-lama hilang gitu datanya, nomor pemesanannya hilang gitu. Jadi ini kita absolute dulu. Kalau misalnya ini kita blok terus F4. Yes. F4 tadi ke blok ini titik komanya F4 kali enter. Nah, dia langsung ke autofill. Kenapa ini autofill? Karena dia itu tabel ya teman-teman. Jadi bukan tabel biasa gitu. Ini kan tabel biasa ya. Nah, dia kalau mau jadiin tabel, kita tinggal blok terus control T. Nah, kita jadi create table. Jadi ntar nge-apply function gitu, dia kayak autofill gitu. Ya misalnya kita mau apa ya, kita mau ini skip dulu ya. Oke, ini untuk VLOOKUP. Soalnya kalau mau nanya tentang function VLOOKUP atau HLOOKUP atau function yang lain, langsung aja
Siapa tahu aku bisa jawab. Oke. Jadi gimana cara kerjanya gitu kan. Nah, jadi dari sini dia nge-scan teman-teman dari table array yang kita iniin, dia nge-scan dari vertikal. Jadi pertama lookup value-nya kan kita udah tentuin ya, lookup value tadi yang nomor pemesanan nih, lookup value nomor pemesanan yang 106. Nah, dia di table array, di table yang kita iniin, datasetnya, dia tuh nge-scan dulu pertama teman-teman dari sini, dari yang paling kiri. Jadi mana yang 106? Oh, yang ini. Dia misalnya baris ke-7 nih di sini ya. Nah, ntar kita mau akses yang mana buat ngeluarin value-nya. Kita mau ngakses nama customer, dia juga baris yang ke-7. Jadi dia nge-scan lagi dari atas, kolom kedua, gitu kan. Yang ke-7, ternyata di sini, gitu. Namanya Fiona, makanya langsung Fiona dikeluarin di sini. Gitu teman-teman, untuk VLOOKUP. Jadi dia nge-scan secara vertikal gitu. Atau misalnya biar masih bingung, lihat aja header-nya nih. Header-nya itu dia vertikal gitu, jadi datanya ke bawah gitu. Kalau horizontal dia ntar ke kanan kayak gini teman-teman. Gitu. Nah, untuk domisili mana? Domisili ini ya. Domisili kayak tadi ya kan. Kita tinggal pakai VLOOKUP lagi, atau kita bisa pakai fungsi yang ini, kita drag ke kanan terus kita otak-atik gitu. Nah, ini VLOOKUP value-nya kita yang ini. Gimana cara merubahnya? Kita pakai nomor pemesanan juga. Oke. Datanya masih sama. Terus untuk kolomnya kita karena domisili, dia kolomnya yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Yang keempat exact match. Oke. Nah, kita langsung ke autofill. Gitu teman-teman. Atau lookup value-nya reference-nya bisa bukan nomor pesanan, misalnya nama customer gitu, bisa juga teman-teman. Jadi kita tinggal hapus kita yang ini, nama customer, kita enter. Nah, dia error teman-teman. Ini salah satu kelemahan VLOOKUP ya teman-teman. Jadi VLOOKUP itu reference-nya harus di paling kiri dari si ini teman-teman, table array atau dataset gitu ya. Jadi karena kita datasetnya kayak gini, dari paling sini, nah nama customer kan paling ini teman-teman, di kolom kedua gitu dari table array. Nah, dia nggak bisa nge-scan teman-teman, jadi dia nge-scan-nya paling kiri doang. Nah, pas scan paling kiri, kok nggak ada nama si Fiona? Wah, berarti dia langsung nge-return atau ngekeluarin ini NA, not applicable. Atau not apa ya, kayaknya not applicable benar, NA. Nah, maka dari itu kita harus table array-nya kita, jadi nama customer itu paling kiri teman-teman, kayak gini. Yang keempat, nah berarti domisili dia kolom ketiga ya, kolom ketiga. Baru dia bisa keluar. Nah, ini salah satu plus minus lah pakai VLOOKUP. Mungkin ini udah old style juga VLOOKUP, tapi masih banyak banget dipakai, sangat-sangat banyak. Pengiriman, ini kayak lookup ya, karena dia table array di sini, gitu. Dia horizontal gitu datanya. Oke, langsung saja pakai lookup value ya domisili ini. Oke, terus table array-nya kita bisa masukin di sini. Kita blok. Oke, jangan lupa absolute. Kita lihat ke sini nih. Dari koma, row index. Nah, untuk kita mengakses nama pengiriman, dia tuh baris kedua ya. Sekarang kita lihat baris ya, tadi kan kolom. Kita baris yang kedua, gitu. Dan lookup juga sama ya teman-teman, kayak VLOOKUP. Dia tuh nge-scan yang pertama dulu gitu. Jadi kalau misalnya lookup value-nya ada di baris kedua, kita mau nyari baris ketiga atau seterusnya, dia error juga kayak tadi. Hasilnya not atau empty. Kita false, kita langsung ada. Oke, kalau ada yang mau ditanya langsung aja tanya internal. Oke, next. Ada conditional formatting. Nah, ini salah satu fungsi yang suka dipakai juga. Ini bukan fungsi mungkin, lebih ke fitur. Jadi conditional formatting itu untuk menandai suatu sel atau menunjukkan atau membedakan dari sekumpulan data gitu. Jadi gimana? Jadi kita mau ngeformat si sel itu dengan kondisi tertentu gitu.
kayak gini. Kalau setekan aja, kita mungkin balik ke sheet yang pertama ya. Oke, jadi ini conditional formatting ada di sini. Nah ini banyak fiturnya teman-teman, ada highlight. Jadi kita mau nge-highlight lebih ke tepatnya ya. Highlight atau gimana gitu. Highlight atau dari topnya atau dari bottomnya. Bisa pakai data bar juga. Oke, kita bahas salah satu. Yang pertama highlight cell rows. Jadi kita bisa banyak nih teman-teman fungsinya. Ada lebih dari, kurang dari, atau between gitu kan, atau equal. Jadi kita mau misalnya mau ngeblok nama karyawan yang gajinya itu lebih dari 1 juta gitu kan. Kita blok dulu, terus kita highlight yang ini, terus pencet greater than. Greater than kita mau misalnya 1 juta gitu kan. 1 juta. Ya, koma ya. Nah repotnya ini dia nggak bisa pakai panel teman. Kalau panel dia langsung kayak gini main cell dia. Jadi langsung bisa gini teman. Langsung nge-highlight mana yang kondisinya memenuhi gitu. Atau ini tadi kita bisa nentuin warna yang green misalnya. Gitu teman-teman. Buat green banyak ya teman-teman. Ini fungsinya bisa text contain apa, date-nya kapan, duplicate value, kan, atau less than gitu. Nah aku mau nunjukin satu yang keren juga nih. Jadi dibanding kita nge-highlightnya cuman total gaji doang, kita mau nge-highlight satu baris gitu. Oke. Kita hapus dulu nih, misalnya gimana cara hapusnya, dibanding undo kita bisa pakai ini teman-teman, fitur clear format. Formatnya, ini format numbernya juga ke hapus, jadi kita clear apa ya, clear mungkin clear all semua, apa ya, clear format sih benar. Kita ubah lagi jadi currency, ini juga currency. Oke. Dibanding tadi kita nge-highlight salah doang, kita mau nge-highlight satu baris. Jadi gini, kita blok dulu tabelnya ke sini, terus kita ke new row. New row kita buat fungsi sendiri. Nah ini kan banyak pilihan teman. Kita langsung ke sini, use formula to determine which cell to format. Pakai function sendiri kita. Jadi gimana kita buat kondisinya? Jadi sama dengan ini float dari E, kan dia total gaji ada di E ya teman. Terus dia kita mulai dari 8 gitu. Kalau si E8 itu lebih dari 1 juta, maka ini kondisinya format, kita fill, ini formatnya banyak ya teman-teman. Bisa jadi yang gajinya 1 juta kita bold, atau kita rubah fontnya gitu. Terus fill yang hijau misalnya, atau biru. Kita oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan ini kenapa 600.000 ini ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi highlight satu baris gitu. Dan kita ini dulu manage dulu, kita perbaikin kenapa begitu. Kalau M8 minta data 1 juta. Kalau M8 begini, nah, aneh. Lupa. Apa nih harusnya absolut sudah benar, atau dia harus kita putih. Formatnya. Loh, formatnya jadi hilang di sini. Oke, kita hapus dulu. Tapi kayaknya ini salah di mana ya? Kayaknya dia salah di sini ya teman-teman. Kita nge-reference-nya harusnya header-nya nggak usah gitu. Natural, ini apply.
salah, kita buat rule baru aja. Oke, maaf ya teman-teman, jadi lama. Oke, 8 lebih dari 1 juta. Masih gak bisa juga. Oke, aku rada lupa, sorry teman-teman. Apa namanya, 14. Oke, mungkin kita bisa skip. Itu salah satu fitur ya teman-teman, conditional formatting. Oke, di sini banyak fitur buat conditional formatting itu. Misalnya ini kita hapus dulu nih, baca ya. Oh, kita bisa pakai ini teman-teman, data bars gitu kan, kita bisa nunjukin kalau dia itu grafiknya kayak gimana gitu teman. Nah gitu. Oh jadi ini udah ada formatnya, enak berarti. Ini kita pakai conditional formatting data bars gitu. Jadi dia bisa nunjukin grafik gitu. Dan ini referensinya berdasarkan yang paling gede ya teman-teman. Ini 1.100.000 dia barnya full. Nah, ini 800.000 rada kurang, 700.000 hampir setengahnya gitu kan. Tahu banyak ya teman-teman, bisa icon juga gitu. Pakai scale juga, color scale, jadi yang paling kecil itu hanya merah, atau kita bisa tentuin sendiri nilai yang paling gede itu hijau gitu. Atau kita pakai icon set gitu. Nah, ini menarik juga ya. Jadi kalau yang gede ini ada panel ke atas, kalau yang tengah-tengah itu udah ini ke kanan gitu-gitu gitu ya teman-teman. Ini kondisi untuk conditional formatting ya teman-teman. Dan ini sorry banget, ini aku lupa ya, perasaan formulanya itu bener gitu, harusnya sih betul. Wah headernya, nah ini kayaknya ada yang error ya. Ada format tertentu, ini kan aku ngambil dari ini Google juga, kayaknya ada format tertentu jadi dia ngapainnya nggak benar. Oke. Aku juga ada dataset nih, bisa kayak gini teman-teman. Kita mau apa ini? Oke, next aja, ini untuk buat conditional formatting. Yang kedua, satu lagi yang powerful adalah pivot table ya teman-teman. Jadi pivot table ini suatu fitur untuk membuat tabel interaktif yang bisa menampilkan ringkasan dari dataset dengan jumlah yang besar. Dengan kata lain, fitur ini bisa melakukan kalkulasi pada item yang ditampilkan. Selain itu, pivot table juga memudahkan seseorang untuk membaca data terdiri dari ratusan hingga ribuan dalam waktu singkat. Ratusan hingga ribuan data, ratusan baris gitu. Lanjut praktekin. Tapi pivot table juga teman-teman dari yang tahu ya. Ini suatu powerful juga nih pivot table itu. Nah ini rekamannya nyala ya, oke. Oke, ini misalnya dataset ini penjualan mobil. Ini aku juga dapat dari mana ya? Ini dapat dari Google atau YouTube nih. Oke, untuk buat pivot table kita bisa langsung ke insert, kita pivot table. Itu dan langsung auto block semua ya teman-teman. Dan ini kenapa ini baris satu di atas buat scroll tetap di sini? Dia karena ada pakai fitur free span ya teman-teman. Jadi kita bisa block, kita ke view, kita ke free span, mana free span? Nah ini free span. Jadi freeze stop row. Jadi makanya dia di freeze, mau kita scroll ke kanan, oh enggak, berarti yang paling kiri dong. Scroll ke bawah dia bakal ke freeze. Ini kayak scroll ke kanan dia masih tetap ada karena freeze span-nya yang ini teman. Freeze span-nya itu bawah sama atas pertama. Oke, next aja. Insert view table. Mari kita bikin dulu ininya. Nah, kita existing worksheet, kita masukin location-nya, mau masukin di mana, di sini. Kita oke aja. Nah ini ya pivot table ya teman-teman. Ini ada bagian field list-nya, terus ini ada bagian yang kita mau masukin. Jadi ini drag and drop ya teman-teman. Ini pivot table enak banget buat report atau dari suatu insight gitu. Misalnya kita mau berdasarkan bulan teman-teman. Terus bulan kita mau lihat penjualan
bulan gitu. Kita masukin ke value teman-teman. Kalau misalnya kita mau lihat suatu angka atau suatu yang kita pengen lihat insight-nya gitu, dia masukin ke value teman-teman. Nah gitu, dia langsung otomatis sum of penjualannya teman-teman. Jadi dia masukin langsung total penjualannya tiap bulan teman-teman. Ini kebetulan bulan dari Januari sampai April. Kalau dia masukin kolom, dia ntar jadi kolom teman-teman si penjualannya itu. Jadi mungkin penjualannya ada yang 500 juta, 540 juta, ntar malah jadi kolom teman-teman. Jadi kita masukin ke value. Nah ini tentu saja kita bisa format di sini home, kita masukin ke currency. Ini harus diblok dulu ya. Currency itu teman-teman. Atau kita bisa nambahin lagi tiap bulan, tiap area gitu misalnya. Area kita masukin kolom. Nah jadi kita bisa lihat penjualan tiap area, tiap bulan gitu. Misalnya di Bandung, bulan Februari berapa penjualannya gitu. Nah ini ada grand totalnya, enak bisa ditambahin atau kita bisa hilangin juga teman-teman. Di mana ya, sini grand total of row and column. Jadi langsung hilang ya grand totalnya. Tuh, atau kita mau adain juga nggak apa-apa. Buat pivot table. Dan juga bisa juga kita pakai filter. Kita mau filter tipenya gitu. Nah ini kan tipe all. Kita misalnya mau lihat penjualan Avanza di tiap daerah, di tiap bulan gitu. Kita oke, nah dia langsung ada teman-teman. Dan makanya ada beberapa bulan yang nggak ada penjualan Avanza nih kayaknya. Hilang dia langsung. Jadi dari Januari kelihatan Avanza itu jualnya segini gitu. Nah ini untuk filter ya teman-teman. Dan pivot table ini powerful juga karena dia bisa langsung buat grafik ya teman-teman. Bahkan buat dashboard gitu. Dan enak banget buatnya gitu. Tinggal kesini pivot chart. Dan dia udah ada rekomendasi ya teman-teman. Jadi dibanding pakai chart biasa kesini, insert chart gitu kan, pivot table enak teman-teman. Udah kita bisa buat modeling sendiri, ini kan model, data model. Terus kita bisa langsung dapat fitur chart gitu, langsung dia dapat rekomendasinya gitu. Cluster column, nah ini bagus nih buat bandingin gitu. Ini hide aja nih semua yang ini ya. Kita kesini hide all field button. Oke, langsung kayak gini teman-teman. Nah, kita mau ini juga grid line-nya kita mau hapus. Sini no line misalnya. Oke, dapat deh chartnya. Gitu teman-teman. Dan misalnya masih di pivot table, cuman kok hilang ya ini listnya. Kita tinggal ke sini, kita ke field list, kita pencet lagi. Nanti muncul lagi. Gitu teman-teman. Itu pivot table ya. Dari pivot table ini kita bisa buat dashboard teman-teman. Jadi kita tinggal buat data model, terus kita buat grafiknya, kita satuin gitu teman-teman. Nah kita buat dashboard. Kita misalnya dulu kita mau template warnanya apa gitu kan, terus warnanya biru misalnya atau abu-abu, kita tinggal ini kita ini simple. Misalnya ada chart lagi di sini gitu kan, atau bisa judul di sini gitu kan. Nah ini sangat memudahkan pivot table itu buat dashboard, buat report teman-teman. Sorry, itu untuk pivot table teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Mungkin materi aku sampai sini, cuman mungkin habis ini mau nyoba nunjukin satu soal itu aku dapat dari YouTube juga. Jadi soal masuk tes Shopee itu dia pakai fungsi-fungsi dasar. Mungkin ada yang mau ditanya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya bisa. Apakah reliable untuk mengolah data yang besar seperti cleaning data sebelum membuat model deep learning? Nah, ini pertanyaan bagus dari Mas gimana nih? Iqman nih, sorry. Jadi untuk deep learning mungkin biasanya datanya itu banyak banget ya, Mas. Jadi kayaknya kurang reliable tuh buat data cleaning buat Excel. Cuman mungkin kalau dipaksain bisa ya. Misalnya data apa? Misalnya dari data gambar gitu kan dibuat jadi array, terus dibuat data frame, jadi CSV, terus kita otak-atik dulu.
di CSV mungkin bisa gitu data gambar, misalnya data gambar waktu itu aku lihat 8.000 baris paling ya, misalnya 8.000 baris gitu, mungkin masih reliable buat mas ini money. Jadi Excel itu mungkin udah berat kalau dia udah kayak ratusan ribu atau jutaan ya. Waktu itu aku pernah nyoba buka dataset dan otak-atik yang jutaan baris itu udah cukup susah ya, jadi nge-lag gitu. Jadi emang dia itu harusnya Excel itu buat nyimpen doang gitu kalau misalnya datanya udah gede gitu. Itu sih Mas Ikmani. Jadi data cleaning data buat model deep learning tergantung berarti jawabannya. Kalau memang barisnya nggak terlalu banyak gitu atau kolomnya nggak terlalu banyak, kolomnya mungkin banyak kalau misalnya data gambar, mungkin bisa dicoba sih. Itu Mas Ikmani. Jawab nggak? Deep learning cukup seru juga ya. Deep learning biasanya dia dari gambar gitu kan, dari gambar area-areanya kolomnya banyak, berapa barisnya banyak. Misalnya ada gambar gitu kan 256 kayak 256 mungkin masih reliable kali ya. Tapi buat data cleaning itu mungkin rada susah kali. Oke, gitu Mas Ikman nih. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum aku lanjut ke kita membahas soal ini nih. Aku dapat dari YouTube juga nih, mungkin ada banyak yang bahas juga. Tes Excel Shopee data analis. Mungkin ini biasanya habis daftar, terus misalnya emang lolos seleksi administrasi, dia langsung dikasih soal gini nonton di email gitu. Habis ini mungkin baru langsung tahap selanjutnya. Oke, kita sambil jalannya ya teman-teman. Oke, jadi ini ada datasetnya. Jadi kita disuruh ngisi-ngisi datasetnya berdasarkan soal-soal di sini teman-teman, instructionnya. Sebenarnya aku udah buat. Nah ini ada video pembahasannya. Ada ini sumbernya aku ambil dari sini. Oke. Dulu juga aku pernah daftar Shopee, kayak pernah dapat juga nih buat soal, cuman soalnya aku udah hilang. Oke, kita langsung aja. Ini yang pertama, use VLOOKUP function in column C. Oke, jadi dia cuma ngasih tahu pakai fungsi apa gitu ya, buat nyelesain tiap-tiap masalah di tiap kolom gitu. Kita di kolom pertama, kolom C, itu kita suruh pakai VLOOKUP. Oke, kita bisa di sini ada datanya. Nah, ini datanya 54.000 dan ini masih reliable sih 54.000 ya. Kalau udah ratusan ribu baru bukannya aja udah setengah mati. Oke, dari database ini kita mau ngambil customer name. Jadi sesuai konteks yang tadi, VLOOKUP, kita bisa ngambil lookup value dari customer code, kita bisa ngambil customer name. Kita tinggal pakai VLOOKUP. Oke, lookup value-nya yang ini customer code, array-nya yang ini database. Kita tinggal nggak bisa ya. Ini semua bisa, atau enggak ini kayaknya terlalu berat ya buat blok semua. Ya oke, kita absolute. Sorry. Nah ini tadi aku hampir lupa karena customer code ini yang kedua, ya kita manual aja. Ini sini kita pakai Ctrl Shift kanan ke bawah. Untuk balik lagi ke atas kita bisa balik lagi ke atas dan masih ke blok, kita tinggal Ctrl Backspace. Oke. Nah ini ada free span nih kayaknya, jadi nggak bisa balik lagi ke atas. Jadi kalau mau balik ke atas dia bisa pakai Ctrl ini, Ctrl Backspace. Oke, ini absolute, jangan lupa. Dan ini customer name ada di kolom kedua ya teman-teman. Customer name, oke. Terus ininya false, index exchange. Ya, dapat teman-teman namanya. Itu di double click itu teman-teman. Nah tadi aku bilang apa sih yang control backspace, jadi cara kayak gini. Nah ini free span juga. Nah ini data sampai ke bawah ya, kayak gini deh. Aku duplikat sampai bawah. Nah bisa kita ngeblok dari atas ke bawah. Bawah. Oke. Nah
Nah kita kan biasanya kita mau balik lagi ke atas gitu, kayak mau lihat headernya apa gitu kan, kita kontrol backspace. Nah dia balik lagi ke atas teman-teman, kita blok gitu. Kita sedikit trips, Sautas tips. Oke, ini untuk VLOOKUP kayak gini. Yang pertama udah selesai. Teksnya. Oh ternyata VLOOKUP-nya masih dipakai sampai kolom D. Oke, teksnya kita lihat di sini. Jenis teksnya PTKP berdasarkan customer code. Dan kalau di freespan kita kontrol atas, dia langsung ke header teman-teman. Tapi ininya barisnya masih di sini, masih di bawah. Jadi kita tinggal panah sekali lagi yang ke bawah, panah bawah satu, gitu. Dia langsung balik ke atas. Oke, kita mau apa nih? Kita mau teksnya kita mau pakai fungsi yang tadi aja berdasarkan customer code. Kita copy ke kanan gitu kan. Kita modifikasi. Kan ini text code itu dia yang ketiga ya, kalau nggak salah. Sini 1, 2, 3, oke. Nah langsung ada teman-teman. Kita langsung double klik buat nge-fill. Gitu. Oke, terus yang tabel E itu instruction kedua, use the sum if function in the column E, quantity box, dan column F. Oke, jadi column E sama F kita pakai sum if. Gimana? Quantity box kayak gini. Oke, kita mau ngambil quantity box dari tiap customer code ya teman-teman. Dari customer name, sorry. Karena entah kenapa di sini customer code beda ya tiap ini. Jadi aku pakai customer name di tiap si customer name yang ini teman-teman. Dan entah kenapa namanya beda, customer code-nya sama ya. Ini harus dipertanyakan. Range yang mana? Range-nya yang ini. Nah, ini quantity box, oke. Di absolute. Terus kriterianya adalah apa ya? Salah. Sorry. Jadi sum if range-nya yang mana, kondisinya yang ini, C, absolute. Terus kriterianya yang ini, yang customer name, sum range-nya yang ini, quantity box. Absolute juga, karena kita nggak mau quantity box ini ke bawah-bawah, kita kurung. Oke, double klik. Ini. Terus aja pakai customer code ya. Oke, menarik. Sorry, mungkin salah di sini. Kita pakai yang customer code ternyata. Gue bingung sebenarnya masalah ini. Kenapa customer code itu customer name-nya bisa ada dua gitu. Mungkin aku kurang ini. Namanya mungkin sama Harton. Oke, kalau aja total weight juga sama pakai sum if. Kita tinggal berubah si total yang ini jadi customer code dan yang ini sum range-nya. Jadi yang total weight. Nah, total weight itu kolom I kita bisa langsung aja. Kita langsung definisinya pakai I. Jadi bacanya kolom I semua ya teman-teman. Semua kolom I diakses gitu. Nah ini mungkin mempermudah ya teman-teman. Kalau cuman ada minusnya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di kolom I di sini kalau ada catatan apa gitu kan. Nah ini kalau pakai referensi kayak gini, ntar dia keikut teman-teman. Nah itu bahaya. Atau misalnya di sini ada teks gitu kan. Itu error kan. Oke. Mungkin ada angka lain gitu. Ntar dia bisa
nambah gitu. Itu bahayanya sih kalau pakai referensi yang kayak gini nih. Aja. Nah ini tinggal pakai yang ketiga kolom Yamaha, tinggal use basic multiplication gitu untuk kolom G dan H, referring to the price data records yang ini. Jadi price total quantity box kita tinggal quantity box dikali 100.000 yang ini di absolute, jangan lupa gitu. Bentar ya. Oke, tinggal formatnya aja kita rubah jadi currency. Oke, total weight juga sama, quantity box weight kali yang ini karena price per weight ya, 4, terus enter, kita fill lagi, jangan lupa currency-nya biar rapi. Oke. Nah untuk text amount use basic edit function, kita baca di sini. Oh no, untuk kolom I itu instruction keempat, use the if function in column E with the criteria if the text column is PKP then it is 10%. Oke, jadi kita mau lihat berapa persen ini kolomnya, jadi pakai if berapa persen ini teksnya. Jadi kalau bisa teksnya ini PKP sama dengan, jadi dibanding kita tulis PKP teman-teman, kita PKP bisa kita pakai yang tadi absolute reference lagi. Kalau ini yang PKP di 2 sama dengan 2 ini jadi absolute, jadi kita pakai 10%, 0,01 ya, 0,0. Tinggal ke bawah, sini kita pakai apa, percentage. Oke. Jadi kenapa pakai ini, karena dia lebih, misalnya ini kondisinya panjang gitu kayak nama gitu kan, mungkin rada malas nulisnya ya, jadi kita pakai reference aja gitu. Jadi D2 sama dengan D2 sama dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya ke bawah dia D3 sama dengan D2 gitu, jadi PKP-nya kita wakilin sama si yang reference ini D2. Oke. Untuk teks amount-nya, nah total amount-nya tinggal kita use basic addition column. Oke, jadi total amount-nya tinggal kita ini price-nya ditambah ini, tambah masing-masing pajaknya gitu. Ini kali ini 2 ditambah dan kali ini pas pakai tutup kurung juga bisa sih teman-teman. Nah Excel ya udah ada perbedaannya gitu buat operasi bilangan kayak gini. Oke, tinggal di drag ke bawah. Nah udah jadi deh, hasil dari ujian kita. Nah satu lagi ternyata masih ada, yaitu use the datasheet to make a report quantity box dan total weight. Jadi quantity box dan total weight per area per customer using pivot table. Oke, jadi gimana misalnya kita buat kolom baru, ini pivot yang ada aku buat ini. Pivot baru ya. Apa namanya, blok semua, Ctrl A, ini table existing worksheet, kita pilih mau di mana di sini misalnya. Dan biasanya kalau komen pivot table dia nggak di pojok ya teman-teman, dia biasanya di sini, mungkin biar lihatnya lebih enak gitu, jadi nggak terlalu mojok. Oke. Jadi disuruhnya apa, yaitu use data to make report quantity box dan total weight per area per customer. Nah mungkin ada bingung kali ya. Saya bingung, kita baca ini dulu teman-teman buat nentuin row sama column ya, per area per customer. Jadi mungkin kita bisa masukin areanya. Sorry, salah. Kita bukan dari sini ya. Bukan dari ini, kita hapus dulu deh. Ternyata dari database ya teman-teman. Database. Karena itu terlalu dikit. Dari sini kita masukin. Belum ada lagi, sorry. Masukin pivot baru. Database. Kita kontrol
A, kita masukin, klik worksheet, kita masukin di sini. Oke, udah jadi pivotnya. Terus kita masukin area. Kata dia per area, ya tadi per area per customer. Oke, setiap area setiap customer apa berarti ya? Customer name ya? Per area per customer. Next. Oh, di sini ada lebih enak kali ya. Per area per customer gitu teman-teman. Kebalik ya. Oh, benar. Per area per customer. Terus kita masukin value teman-teman. Jadi habis per area per customer gini, kita masukin value-nya. Kita tadi dia mintanya adalah total weight dan report quantity. Kita masukin total weight-nya di value, dan juga jangan lupa quantity-nya juga di value. Gitu teman-teman. Jadi ada quantity-nya, ada total weight-nya per area per customer. Dan pivot table ini juga udah nyediain sub total ya teman-teman. Jadi tiap area ini dikasih sub total nih teman-teman. Atau kita bisa ngapusnya di sini. Ke design, terus ke sini grand total of ini grand total, sorry. Ini yang sub total. Do not show sub total, langsung hilang deh. Dan misalnya ini sub kategorinya kita sub ininya kurang enak dilihat, kita bisa pakai ini. Report layout kita pakai mungkin tabular. Gini teman-teman. Dia langsung jadi tabel kayak gini. Langsung jadi tabular bentuknya. Kayak gitu teman-teman. Udah deh, dari sini udah jadi. Sesuai pivot ini. Oke. Gitu teman-teman. Mungkin ini salah satu soal Excel ya dari Shopee ini. Ada yang mau ditanya teman-teman? Mungkin materi aku cukup sampai di situ sih. Oke, dan ini banyak lagi soalnya sebenarnya. Aku ngumpulin berapa nih? 1, 2, 3 soal doang sih. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Dari yang sini. Jadi kesimpulannya itu Microsoft Excel salah satu software yang powerful ya untuk perhitungan, pembacaan data, dan bahkan visualisasi data ya teman-teman. Buat ringkasan dari suatu data juga enak banget gitu Microsoft Excel, dan masih reliable dan juga masih dipakai gitu di banyak perusahaan gitu. Biasanya yang pakai Excel itu mungkin yang datanya nggak banyak, bisa jadi tim marketing, tim finance gitu kan. Mungkin kalau udah tim data, kalau misalnya datanya udah nggak nyaman di Excel, mungkin bisa pakai Python dan R dan lain-lain gitu. Tapi Excel ini masih reliable banget dan masih banyak dipakai di perusahaan gitu. Dan Microsoft Excel dapat menghitung mengolah data secara akurat menggunakan function-function dan rumus tertentu yang disediakan oleh Microsoft Excel. Dan juga dapat menjanjikan hasil olahan data yang cukup baik ya teman-teman. Gitu. Dan juga satu lagi, pesan dariku, jadi function Excel kalau mau jago, mungkin mau familiar dengan Excel, misal formula pusing kebanyakan, jadi yang penting teman-teman udah pernah ketemu gitu sama salah satu fungsinya, dan fungsinya itu dia disimpan di situ. Excel itu nyediain fungsinya di sini, kita tinggal bisa lihat apa aja gitu. Ada substitute, ada proper, ini bisa mainin date juga, ada month, ada now gitu kan, ini buat tanggal sekarang gitu kan, dan ini ada keterangannya gitu. Enak lah pakai Excel itu, logikal juga gitu. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin kalau ada yang ditanyain, aku cukupkan sekian ya teman-teman dari aku. Makasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir di sesi sharing kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat insight baru. Dan mungkin teman-teman mau nanya Excel yang lain ke aku, boleh juga. Oke, sekian dari aku teman-teman. Makasih. Selamat beristirahat ya teman-teman. Terima kasih.